Yulia Widiawati dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menyampaikan video mengenai teknologi perkantoran, yaitu mesin komunikasi. Mesin komunikasi yang saya pilih yaitu handphone, dan kita akan menyoroti mengenai aplikasi yang ada di dalamnya, yaitu aplikasi email. Aplikasi email atau Gmail merupakan mesin komunikasi yang mana berfungsi untuk mengirim atau menerima pesan melalui jaringan internet. Fungsi dari email atau Gmail yaitu dapat mengirim dan menerima pesan. Yang kedua yaitu dapat mengirimkan data, dapat berupa teks, file, video, audio, atau gambar. Yang selanjutnya yaitu berfungsi untuk sebagai media melamar pekerjaan. Kemudian untuk kelemahan dan kelebihannya yaitu, pertama, untuk kelemahannya yaitu tergantung pada koneksi internet. Yang kedua yaitu jika mengirim file terlalu besar maka akan gagal. Yang kedua yaitu jika mengirimkan file secara bersamaan itu akan mengalami down. Selanjutnya untuk kelebihannya yaitu dapat mengirimkan data atau file secara cepat, praktis, dan mudah. Selain itu juga hemat biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari Gmail. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya, Gmail. Kemudian pada menu terdapat semua kotak masuk, yaitu berfungsi untuk menampilkan semua item yang ada di Gmail, baik akun pertama, kedua, atau akun-akun yang lain. Selanjutnya yaitu kotak masuk. Kotak masuk ini berfungsi untuk menampilkan kotak masuk yang ada pada akun Gmail. Misalnya akun Gmail di gitayulia@student.uns.ic.id. Jadi hanya akan menampilkan pada akun email yang itu. Kemudian ada berbintang. Berbintang ini merupakan bagian untuk memberikan status khusus pada pesan agar mudah ditemukan. Kemudian selanjutnya yaitu ditunda. Ditunda yaitu bagian dari email yang berfungsi untuk menunda pesan atau email yang akan dikirimkan. Kemudian ada penting. Penting ini merupakan bagian untuk melihat pesan yang ditandai penting. Misalnya ini, seperti ini. Selanjutnya yaitu terkirim. Terkirim merupakan bagian dari email untuk melihat email yang sudah terkirim. Misalnya kita mengirimkan tugas kepada email yang akan dikirimkan tugas. Kemudian terjadwal. Terjadwal ini merupakan bagian dari email untuk menjadwalkan kapan email tersebut dikirimkan. Kemudian ada kotak keluar. Kotak keluar ini merupakan bagian dari email untuk melihat apakah pesan atau email tersebut terkirim atau keluar. Jadi terdapat pemberitahuan apakah email tersebut keluar atau tidak. Selanjutnya ada draft. Draft ini merupakan bagian dari email untuk menyimpan email yang belum siap dikirimkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada spam. Spam ini merupakan bagian dari email yang mana untuk melihat pesan yang ditandai dengan spam. Selanjutnya yaitu sampah. Sampah ini juga merupakan bagian dari email untuk melihat apakah email tersebut pernah dihapus atau email yang dulunya pernah dihapus. Kemudian ada kalender, yaitu Google aplikasi yang menampilkan kalender. Kemudian ada kontak, merupakan
akun atau kontak-kontak yang disimpan di akun email. Selanjutnya ada setelan yang berfungsi untuk men-setting atau mengedit akun Gmail. Kemudian bantuan dan masukan, yaitu merupakan bantuan dan masukan yang berasal dari Google. Seperti itu bagian-bagiannya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai tombol plus pada bagian pojok kanan bawah, yaitu untuk menambahkan pesan email. Kemudian terdapat dari, ini merupakan dari email mana yang akan dikirimkan, misalnya ini. Kemudian kepada, ini terdapat CC dan BCC. CC merupakan carbon copy yang berfungsi untuk mengirimkan pesan, yang mana itu dapat mengirimkan lebih dari 2 orang atau lebih. Kemudian yang dikirimi pesan atau tembusan itu dapat saling melihat pesan yang dikirim. Sedangkan BCC hampir sama seperti CC yang memiliki nama blind carbon copy, namun pihak yang memperoleh pesan atau salinan itu tidak dapat melihat siapa saja yang ditembusi. Kemudian terdapat subjek yang merupakan bagian untuk menulis topik email yang akan dikirimkan. Kemudian terdapat tulis email yang mana di sini berfungsi untuk menulis email baru. Kemudian terdapat pada akun untuk melampirkan file. Kemudian ini terdapat menu jadwal pengiriman, tambahan dari kontak, mode rahasia, simpan draft, buang, setelan, dan bantuan dan masukan. Kemudian pada bagian tengah ini merupakan icon untuk mengirimkan pesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan atau mengoperasikan Gmail. Yang pertama, buka aplikasi Gmail. Kemudian, di bagian kanan bawah, klik tombol plus. Kemudian, di kolom kepada, tambahkan penerima, misalnya devi05@gmail.com. Kemudian kita menambahkan subjek, misalnya lamar pekerjaan. Kemudian kita menuliskan emailnya, misalnya selamat pagi, saya Gita, hendak melamar pekerjaan, misalnya seperti ini. Kemudian kita menambahkan file, misalnya melampirkan file berupa gambar atau CV atau biodata yang diperlukan di lampiran. Kayak ini. Ya pause ntar ya usah ngomong ya. Kan korek suaranya ya. Kemudian kita menambahkan file, misalnya ini. Anggap saja itu sebagai CV. Kemudian kita klik tombol icon kirim. Kirim pesan ini, kemudian oke. Maka pesan akan terkirim kepada alamat email. Seperti itu cara mengoperasikan atau menggunakan Gmail. Sekian penyampaian mengenai mesin komunikasi berupa handphone yang menyoroti mengenai email dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.